Assalamualaikum, selamat malam, siang, sore, semuanya. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Ramadhan Udita, NPM 175 dari kelompok 3, Parasit dan Penyakit Ikan. Hari ini kelompok 3 akan membahas parasit dengan spesies Transversotrema sp, yang kedua itu Clinostomum sp, dan yang terakhir itu Opercoelus solobatus. Untuk anggota kelompok 3 sendiri bisa teman-teman lihat di samping sini. Ya, selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisha, NPM 142. Di sini saya akan menjelaskan tentang Transversotrema sp yang merupakan ektoparasit bagi ikan. Adapun klasifikasi menurut Wittenberg 1944 adalah sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Platyhelminthes, Subphylum Rhadiptopora, Superclass Neodermata, Class Trematoda, Subclass Digenea, Order Plagiorchida, Suborder Transversotremata, Superfamily Transversotrematoidea, Family Transversotrematidae, genus Transversotrema, dan spesies Transversotrema sp. Selanjutnya, morfologi dari Transversotrema sp. Transversotrema sp ini memiliki bentuk tubuh yang pipih, panjang melintang, dan berbentuk lancet. Panjangnya kurang lebih 700 sampai 1200 mm dan lebarnya kurang lebih 400 mm sampai 700 mm. Panjang mulutnya sekitar 160 mm sampai 200 mm dari tepi anterior tubuh. Bentuk permukaannya ventral dan sedikit cekung. Pada bagian punggungnya sedikit cembung dan keduanya ditutupi oleh duri pendek. Mulutnya memiliki bentuk celah memanjang di tengah tubuh dan membuka bulat sampai ke faring. Baik, nama saya Mahesa Asraf Kautomo, NPM 146. Di sini saya akan menjelaskan siklus hidup dan juga dampak kerugian dari Transversotrema sp. Yang pertama adalah siklus hidup. Transversotrema sp termasuk dalam kelas Digenea yang memiliki siklus hidup dimulai dari telur yang hidup bebas di perairan. Telur lalu menetas melalui terbukanya operkulum menjadi merasidium. Kemudian merasidium menembus permukaan kulit inang antara pertama, bisa moluska ataupun siput, yang akan berkembang di tubuhnya menjadi Cercaria. Cercaria lepas ke perairan bebas menuju inang antara kedua, bisa ikan ataupun krustasea, dan berkembang menjadi Metacercaria dalam tubuhnya. Bila ikan atau krustasea ini dikonsumsi oleh organisme lain, maka dapat mengakibatkan kecacingan karena perkembangan Metacercaria yang tumbuh menjadi stadium dewasa dalam tubuh inang definitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak kerugian dari Transversotrema. Dampak kerugian bagi ikan yang terkena parasit ini, sebagian akan mengalami kerusakan pada jaringan kulit dan dapat mengakibatkan stres. Karena Transversotrema sp ini merupakan parasit luar ataupun bisa dibilang ektoparasit yang biasanya menyerang ikan kakap, ikan belanakan, dan juga ikan mujair. Transversotrema sp ini juga merupakan HPIK golongan 2 yang bisa diatasi secara langsung. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christopher Hason, NPM 149. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala klinis Transversotrema sp dan cara menanggulanginya. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya ikan sakit itu akan menimbulkan gejala-gejala klinis seperti bernang terbalik, menurunnya nafsu makan, dan pertumbuhannya menjadi terhambat, gejala-gejala klinis yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan gejala klinis yang ditimbulkan oleh Transversotrema sp. Gejala klinis yang ditimbulkan oleh Transversotrema sp itu seperti kerusakan jaringan kulit, dan akibat adanya kerusakan jaringan kulit akan menimbulkan infeksi pada bagian yang diserang oleh parasit tersebut seperti luka-luka, dan akibat dari infeksi tersebut adalah
timbulnya stres pada ikan tersebut yang mengakibatkan ikan tersebut tidak mau makan, menurunnya nafsu makan, dan pertumbuhannya menjadi terhambat, dan yang paling parahnya akan mengakibatkan kematian. Nah, cara penanggulangan transfer Trema SP ini adalah dengan cara merendam ikan tersebut pada formalin 250 ppm selama 1 jam, atau perendaman dalam air dengan salinitas tinggi, yaitu dengan konsentrasi 60 ppt selama 15 menit menurut Koesariani et al. 2001. Bisa juga menggunakan tembaga sulfat sebanyak 2 ppm selama 24 jam. Nama saya Hayayumna Azahra, NPM 168 dari kelompok 3 parasit. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan morfologi dari spesies Clinostomum sp. Klasifikasi Clinostomum sp menurut Leidy tahun 1856 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Kingdom Animalia, filumnya Platyhelminthes, subfilumnya Rhabditophora, superkelasnya Neodermata, kelasnya Trematoda, subkelasnya Dichnea, ordonya Diplostomida, subordonya Diplostomata, superfamilinya Schistosomatoidea, familinya Clinostomatidae, genusnya Clinostomum, dan spesiesnya Clinostomum sp. Lalu saya akan menjelaskan tentang morfologi Clinostomum sp. Clinostomum sp terdapat 2 fase, yaitu telur dan cacing dewasa. Pada fase cacing dewasa, morfologinya yaitu ukurannya 3-10 dikali 2-3 mm, memiliki tubuh yang pipih, bagian lateral konkav, tidak memiliki faring, caecum sangat panjang, dan ovarium kecil terletak di antara testis yang terletak di tandem. Perkenalkan, nama saya Yunita Nazira Lihairina, NPM 136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup dari Clinostomum sp. Siklus hidup dari Clinostomum sp ini dimulai ketika telur menetas di perairan dan menjadi mirasidia. Nah, lalu mirasidia tersebut akan berenang di perairan untuk mencari inang antara yang pertama, yaitu siput. Lalu, jika mirasidia tidak menemukan inang antara yang pertama, dia akan mati di dalam perairan dalam beberapa jam. Namun, jika mirasidia menemukan inang antara yang pertama atau siput, dia akan melanjutkan siklus hidupnya di dalam siput tersebut menjadi sarkaria. Nah, setelah menjadi sarkaria, dia akan keluar dari siput tersebut dan mencari inang antara yang kedua, contohnya adalah ikan. Di dalam ikan tersebut, dia akan melanjutkan tahap larva yang dikenal sebagai metasarkaria, yang merupakan belatung kuning. Nah, dia dapat hidup di dalam inang tersebut selama beberapa tahun. Lalu yang terakhir adalah fase dewasa, di mana ketika inang yang diparasit dimakan oleh organisme lain, contohnya adalah burung. Dan burung tersebut dapat dikatakan sebagai inang definitif, di mana metasarkaria dapat berkembang menjadi fase dewasa di dalam burung tersebut dan dapat menghasilkan telur yang akan dilepaskan kembali dari burung tersebut ke dalam perairan. Contohnya ketika burung tersebut sedang mencari makan di perairan. Nah, lalu dari telur tersebut akan memulai lagi siklus hidupnya. Perkenalkan, nama saya Ronaldo John, NPM 153, akan membahas mengenai dampak kerugian dari Clinostomum sp. Dampak kerugian bagi ikan yang terkena parasit ini akan ada perubahan tingkah laku, iritasi pada kulit, sekresi mukus berlebihan. Yang dimaksud dengan mukus di sini tuh lendir, dia akan mengeluarkan lendir yang berlebih. Sementara itu ada kehilangan nafsu makan, frekuensi berenang akan berkurang, warna tubuh pucat, pergerakannya menjadi lambat, dan itu semua bakal menyebabkan kematian pada ikan budidaya. Clinostomum memilih moluska sebagai inang antara 1, dan ikan menjadi inang antara 2 bagi Clinostomum. Dan Clinostomum ini merupakan APK golongan 2 yang bisa diatasi secara langsung. Lanjut, kita bakal membahas mengenai gejala klinis Clinostomum sp. Dari gejala klinis ini sebenarnya itu disebutin di atas mengenai iritasi pada kulit, kehilangan nafsu makan. Cuman di sini bakal ngebahas mengenai organ yang diserang seperti kepala, mata, operculum, serta bagian sebelah insang, terus batasan kedua operculum,
Dan selanjutnya juga dia bakal bagian yang terkena tadi bakal terlihat seperti gondok. Dia akan bakal membesar seperti gambar yang ada di PowerPoint, dan pertumbuhan ikan bakal terhambat. Sementara itu kerusakan organ internal, karena yang tadi diserang rata-rata ada yang di dalam, bagian dalam juga. Terus buat cara penanggulangannya bakal dijelasin oleh teman saya. Nah, untuk cara penanggulangan dari parasit Clinostomum sp ini dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, yang pertama itu dengan pemberian disinfektan, yaitu pada alkohol dengan konsentrasi 30%, merkurokrom dan gentian violet dengan konsentrasi 1%, formalin 25 ppm, kalium permangat 5-10 ppm, dan dipterex 90 0,25 ppm. Nah, yang kedua ini dengan cara memberantas atau memutus mata rantai siklus hidupnya. Nah, bisa dengan cara membunuh stadia telur dan misiridia dari dalam perairan dengan menggunakan pestisida. Bisa juga dengan membunuh siput-siput air yang menjadi induk semang dari sporosit dan redia. Nah, bisa juga dengan membunuh stadia Cercaria setelah keluar dari badan siput. Nama saya Dinda Galuh, NPM 129, akan menjelaskan tentang klasifikasi dan morfologi dari Ophiolus lobatus. Yang pertama ada klasifikasi. Menurut Ozaki 1925, Ophiolus lobatus termasuk ke dalam Kingdom Animalia, Phylum Platyhelminthes, Subphylum Rhabditopora, Superkelas Neodermata, kelas Trematoda, subkelas Dignea, Ordo Plagiauricida, suborder Scipidiata, superfamily Allosrea Dioidea, family Ophiolulidae, subfamily Ophiolinae, genus Ophiolus, dan spesies Ophiolus lobatus. Sedangkan untuk morfologi Ophiolus lobatus yaitu memiliki tubuh bulat panjang, bagian posterior bulat dan anterior lonjong, olar sukar berkembang baik dan berbentuk oval, panjang aktif bulu 2 kali olar sukar, papila tidak berkembang, faringnya berbentuk oval, dan merupakan hospes definitif untuk ikan tawes dan ikan lele. Saya akan menjelaskan tentang siklus hidup Ophiolus lobatus yang dimulai dari sporokista betina yang telah berukuran 1/4 dari tubuh induknya dan telah memasuki fase hospes. Ia akan menghasilkan ribuan telur. Lalu, telur-telur tersebut akan dipindahkan ke dalam feses inangnya. Ketika telur-telur tersebut menetas, Miracidium akan memasuki bagian-bagian spesifik dari inangnya seperti usus. Setelah nutriennya tercukupi, maka Miracidium tersebut akan membentuk kantung spora dan akan menjadi dewasa. Adapun dampak kerugian dari Ophiolus lobatus. Ophiolus lobatus termasuk ke dalam parasit Diginea. Apa itu parasit Diginea? Parasit Diginea adalah parasit yang melibatkan satu atau lebih inangnya, yang dimana parasit tersebut termasuk ke dalam endoparasit, menyerang bagian dalam organ tubuh inangnya seperti gelembung renang, usus, paru-paru, hati, dan saluran darah. Ophiolus lobatus juga termasuk ke dalam HPIK golongan 2. Nah, teman-teman, selanjutnya ada gejala klinis untuk Ophiolus lobatus. Gejala klinisnya sendiri untuk parasit ini adalah dia itu menyerang bagian dalam ikan seperti saluran pencernaan, pada hati, lalu empedu, lalu pada dekat insang, terus gelembung renangnya juga, dan saluran darah. Jadi parasit ini itu menyerang bagian-bagian dalam pada tubuh ikan yang mengganggu metabolisme, bisa disebutnya metabolisme pada dalam tubuh ikan. Lalu gejalanya juga jika ikan yang terkena parasit ini itu gaya berenangnya tidak stabil. Jadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, parasit ini itu kan menyerang bagian gelembung renang ikan, yang mana bagian ini itu untuk membantu ikan dalam berenang. Nah, karena gelembung renang ini terserang oleh ikan tersebut, oleh parasit tersebut, maka ikan yang terserang parasit ini gaya berenangnya bisa tidak stabil.
Lalu terganggunya juga saluran pencernaan pada ikan, yang sudah dijelaskan di poin pertama pula. Parasit ini itu bisa menyerang bagian pencernaan pada ikan, seperti itu. Untuk selanjutnya ada cara penanggulangannya untuk Opecoelus labatus ini. Menurut Buchman dan Bresciani tahun 2001, parasit ini bisa ditanggulangi menggunakan larutan akriflarin 100 ppm yang dalam air tawar selama 1 menit, atau juga bisa memakai larutan yang sama yaitu akriflarin 10 ppm selama 60 menit. Seperti itu. Ya, cukup sekian presentasi dari kami. Saya mewakili anggota kelompok yang lain mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.